Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa timnas Indonesia baru saja menyelesaikan leg pertama di babak semifinal Piala AFF tahun ini lawan tuan rumah Singapura yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan seperti yang juga kita pahami bahwa di Piala AFF tahun ini, walaupun ada 2 leg di semifinal, tapi tidak ada aturan gol tandang. Artinya meskipun Indonesia yang kali ini statusnya adalah tim tamu, sudah berhasil mencetak 1 gol, tapi tidak mendapatkan keuntungan dengan mencetak 1 gol tersebut. Artinya jika di leg kedua nanti pertandingan kembali berakhir dengan skor imbang, apakah itu 0-0, 1-1, 2-2, atau 3-3, 4-4 atau 5-5, kita kan tidak pernah akan tahu, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak extra time sampai ke adu penalti jika masih imbang untuk menentukan tim mana yang akan lolos ke final. Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa saya merasa cemas, gelisah, dan juga was-was menjelang pertandingan leg pertama babak semifinal ini. Kan sudah saya katakan berkali-kali, karena lawannya itu adalah tuan rumah. Memang ada juga kesalahan dari beberapa pemain dari timnas. Dan seperti yang kita perhatikan bahwa pertandingan berjalan begitu ketat, bahkan keras. Dan sebetulnya para pemain timnas kita itu tidak bermain keras. Tapi kalau yang saya perhatikan sepertinya terpancing dengan permainan keras dari para pemain Singapura. Saya juga cukup terkejut ketika melihat wasit hanya memberikan kartu kuning ke pemain bernomor punggung 25 dari Singapura ketika dia melakukan foul dengan lututnya jika saya tidak salah mengenai dada dari Witan Sulaiman. Beberapa kali saya menonton pertandingan-pertandingan di Eropa. Ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu sudah langsung red card. Karena tidak ada niat untuk merebut bola, tidak bisa merebut bola, bahkan jauh dari bola. Tapi ya itulah namanya permainan sepak bola teman-teman. Bisa saja ada kontroversi yang terjadi kan. Tapi kita juga tidak bisa berpikir negatif. Ya, anggap saja kita mendapatkan pelajaran lah dari pertandingan ini. Para pemain timnas tentunya juga sudah belajar bagaimana tuh para pemain Singapura bermain di pertandingan ini, terutama di babak kedua ketika tiba-tiba mereka merubah tempo permainan, mereka bermain lebih terbuka lagi. Padahal di babak pertama mereka bermain lebih defensif. Kita bahas dulu ya line up ya teman-teman ya. Seperti yang juga saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa Singapura ini hanya 2 pemain yang memang saya familiar. Irfan Fandi di belakang bagus mainnya dan Iksan Fandi yang mencetak gol kan. Ini saja 2 pemain berbahaya, tapi kemudian saya lihat juga ada Faris Ramli. Bagus juga ini pemain ya. Nah ini dia ya, dia pemain yang bermain di Lion City Sailors Club ya di Singapura, usianya juga sudah tidak muda lagi. Memang Singapura mengandalkan pemain-pemain senior teman-teman. Kalau kita lihat dari starting lineup mereka, usia rataan dari starting lineup itu 29 tahun. Bahkan penjaga gawangnya saja usianya 37 tahun. Oke, ada beberapa saves yang dia lakukan. Dari Singapura seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka bermain dengan strategi defensif, formasinya juga defensif. 4-3-2-1 di sini ya. Jadi ada 3 gelandang bertahan yang ditaruh, hanya menaruh 1 target man di depan, kemudian 2 gelandang serang. Dari Indonesia, nah ini yang menarik ya, dari Coach Sintayong, dia memilih formasi yang defensif dan juga permainan yang sedikit bertahan di babak pertama dan mengandalkan counter. Dedik Setiawan yang dipilih untuk menempati posisi striker, kemudian ada Witan, ada Irfan Jaya, ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto, dan di belakang ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Fahrudin, Alfrianda Dewangga, Asnawi, dan juga Nadio. Nadio bermain bagus, dia melakukan 2 saves di pertandingan ini yang krusial, satu dari sundulan pemain bernomor punggung 21 Safuan yang dia sebetulnya juga sudah sedikit out of position tapi cukup baik dia bisa menepis bola keluar dari permainan, dan kemudian pada saat dia melakukan save yang baik di babak kedua itu dari pemain pengganti Ami Resha yang melakukan shooting dari luar kotak penalti tapi bisa dia buang keluar ya, bola tersebut bisa dia melakukan tepisan. Selain itu saya tidak melihat ada banyak saves yang dilakukan oleh Nadio, artinya para pemain Singapura itu juga sulit untuk mempenetrasi pertahanan dari Indonesia. Dan gol juga yang dihasilkan oleh Iksan Fandi juga itu sebetulnya Nadio sudah coba untuk melakukan save ya, terkena Nadio juga tapi bola tetap masuk ke gawang dari Nadio. Oke, from the flow of the game terlihat nih kedua tim bermain defensif. Jadi ketika dua tim ini bermain dengan strategi yang sama, tentu mereka menunggu. Apa yang mereka tunggu?
yang mereka tunggu ketika mereka bisa melakukan transisi secara cepat dari bertahan ke menyerang, atau ketika ada pemain dari tim lawan itu melakukan kesalahan. Dari Singapura mereka juga coba untuk melakukan transisi, melakukan counter, tapi tidak rapi. Hanya mengirimkan bola ke depan tapi tidak tertuju ke rekannya secara akurat. Dari Indonesia melakukan counter yang lebih rapi lagi dan akhirnya bisa mencetak gol ketika ada pertukaran passing setelah Asnawi merebut bola itu di pertahanan, pertukaran passing dengan Witan, dan akhirnya Witan bisa mencetak gol. Sebelum Witan mencetak gol tersebut, Witan sebetulnya juga sudah mendapatkan peluang untuk skor. Tapi sayang tendangannya off target. Dan di babak pertama tersebut, saya hanya perhatikan Singapura itu mengandalkan umpan-umpan, long ball, dan juga umpan-umpan silang, crossing tinggi. Yang memang tidak mudah diantisipasi oleh para pemain kita, tapi mereka juga tidak bisa menciptakan peluang dari open play. Satu peluang yang heading itu dari tendangan bebas kan. Nah, jadi artinya memang secara permainan tuh para pemain timnas kita itu sebetulnya sudah unggul dari open play. Ada lagi peluang kan ketika Rahmat Irianto tuh melakukan pressing di pertahanan Singapura, dia sudah dapat bola, dia berikan bola ke Witan shooting ternyata juga off target tipis sekali. Jadi secara permainan babak pertama memang kita unggul. Memasuki babak kedua memang seperti biasa Coach Sintayong akan melakukan pergantian pemain. Ezra dimainkan karena Dedik memang tidak berkembang. Kemudian Rizky Ridho ditarik, Elkan dimainkan, dan di pertandingan ini terlihat Elkan dan juga Ezra tidak bermain baik. Ezra bahkan diganti sebelum pertandingan selesai oleh Hanis Sagara yang mendapatkan peluang. Kemudian Elkan Bagot berkali-kali diajak lari, sulit dia untuk bisa mengimbangi gerakan-gerakan cepat dari para pemain Singapura. Ada kan akhirnya beberapa pemain Indonesia yang melakukan kesalahan ketika terlalu lama mengontrol bola atau memainkan bola di dalam area pertahanan sendiri, yang bisa direbut oleh para pemain Singapura. Dimulai dari Pratama Arhan yang tidak bisa mengontrol bola secara baik di tepi kotak penalti, diambil oleh Iksan Fandi, hampir saja dia mencetak gol. Kemudian Rahmat Irianto yang tidak bisa mengontrol bola juga, passingnya juga tidak begitu baik, bisa diambil juga oleh pemain Singapura, dan hampir saja Faris Ramli yang mencetak gol. Jadi memang beberapa kesalahan kontrol dan juga passing yang dimanfaatkan oleh para pemain Singapura. Jadi memang yang bisa mengalahkan atau menyulitkan para pemain Indonesia di pertandingan ini adalah mereka sendiri. Jika mereka overconfident, jika mereka tidak fokus, dan jika ada kesalahan yang mereka lakukan. Dan kemudian akhirnya yang memang kita melihat para pemain Singapura manfaatkan adalah miskoordinasi di lini pertahanan Indonesia. Yang pertama, ketika ada passing yang diberikan tidak akurat, direbut oleh pemain Singapura, dan Faris Ramli yang bisa memberikan true pass, tampaknya ada perangkap offside yang ingin diterapkan tapi gagal. Dan Iksan Fandi sebetulnya juga terlihat ya sudah tidak fit, dia bisa mendapatkan bola tersebut dan mencetak gol. Padahal Nadio sudah coba untuk menyelamatkan peluang dari Iksan Fandi tersebut. Jadi memang terlihat setelah itu, setelah 1-1, setelah 1-1 baru para pemain timnas kita keluar lagi menyerang. Karena tentu ingin mencetak gol tambahan agar bisa meraih kemenangan di leg pertama ini. Meskipun memang masih ada leg kedua. Dan ketika timnas Indonesia ini keluar menyerang, baru terlihat para pemain Singapura itu kewalahan. Dari segi speed, dari segi permainan fisik, agresif. Tapi ya itu dia, bahwa yang kesulitannya di sini adalah para pemain Singapura ketika sudah kalah lari atau juga kalah duel, coba untuk melakukan pelanggaran tanpa bermaksud untuk bisa merebut bola. Nah, ini yang saya melihat wasit tidak jeli. Bahkan tuh yang saya perhatikan, ini tanpa tayangan ulang sih, ya mungkin saya juga salah lihat, bahwa Ricky Kambuaya itu sudah dilanggar di dalam kotak penalti. Kalau saya melihat tuh kakinya sudah berada di dalam kotak penalti, tapi justru dikasihnya tendangan bebas. Kan ini yang sangat disayangkan kan. Nah, saya juga bingung, kenapa pada saat timnas Indonesia main ini hal-hal seperti ini sering terjadi. Saya jadi teringat ketika di Asian Games tahun 2018, kan sama juga tuh. Lawan Uni Emirat Arab kan, ada keputusan-keputusan yang kontroversial yang terjadi. Ya tapi biar bagaimanapun para pemain juga perlu mengurangi error-error di atas lapangan. Perlu juga bermain lebih tenang lagi. Padahal tuh sudah unggul. Jika lebih tenang lagi, tentu akan menyulitkan para pemain Singapura untuk mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Tapi ya ini memang adalah pertandingan yang ketat, pertandingan leg pertama di mana terlihat juga para pemain dari kedua tim tidak tenang, sehingga memang dari Singapura juga sebetulnya beberapa kali passing yang mereka lakukan juga tidak akurat. Ya, dan terlihat menjelang pertandingan berakhir, Singapura itu sebetulnya mencari hasil imbang ini. Dan saya juga agak sedikit bingung itu ya, ada pelatih Singapura tuh taruh tactical board, kemudian dia seperti menjelaskan kepada para pemain. Saya gak pernah lihat itu di pertandingan sepak bola profesional.
Saya bingung juga itu. Kok dia bisa bawa itu tactical board? Langsung memberikan arahan-arahan kepada para pemainnya. Jadi terlihat serius sekali ini Singapura ingin mengalahkan kita. Ya, tapi kita masih ada leg kedua. Kita jangan kecil hati dulu. Kita juga melihat para pemain berjuang sebetulnya untuk meraih kemenangan. Evan Dimas juga ketika masuk terlihat dia bisa mengimbangi ya permainan di tengah, dia bisa beberapa kali memberikan passing-passing yang akurat. Tapi satu hal yang disayangkan teman-teman, terlihat bahwa timnas kita tidak punya striker yang mematikan atau yang biasa saya sebut predator di dalam kotak penalti, karena Coach Sintayong melakukan pergantian di lini depan, mulai dari Dedik yang ditarik dimainkan Ezra, kemudian Ezra juga ditarik dan dimainkan Hanis Sagara. So we have a problem in front. Kita punya masalah dengan target man. Tentu saya harapkan bahwa jika Egy bisa bermain nanti di leg kedua, ya mungkin dia bisa memberikan perubahan. Bisa jadi juga timnas akan bermain dengan sistem false nine. Ya tentu segalanya bergantung kepada Coach Sintayong, apa yang nanti akan dia pilih. Tapi paling tidak di match ini, Coach Sintayong mengejutkan pelatih Tatsuma Yoshida dengan strategi defensifnya di babak pertama. Mungkin Yoshida mengira bahwa Indonesia akan keluar all out, tapi ternyata enggak, nahan dulu di babak pertama. Cuma memang dari segi counter, Indonesia lebih rapi. Dan kemudian pada saat pada saat Singapura juga meladeni permainan terbuka dari Indonesia, terlihat jelas Singapura itu tidak bisa mengimbangi. Ya cuman memang waktu kan tidak banyak lagi. Dan di leg kedua nanti ya saya kira bahwa Coach Sintayong juga akan kembali memberikan kejutan dari segi formasi dan juga strategi. Kita tetap support para pemain dari timnas Indonesia kita karena kita sudah melihat bahwa ada cukup banyak perubahan yang terjadi dari cara permainan. Cuma ya jika saja mereka bisa lebih tenang lagi seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan lawan Vietnam dan juga Malaysia, maka tentu di leg kedua nanti mereka akan bisa menyelesaikan pertandingan dengan mendapatkan hasil yang positif. Kita tunggu leg kedua tersebut sambil kita tetap memberikan support kepada para pemain timnas kita yang sudah berjuang habis-habisan dan juga kepada Coach Sintayong yang betul-betul memberikan strategi-strategi yang berubah-ubah di setiap pertandingan di Piala AFF ini. No hate, only football, salam sepak bola.